Gue rasa sabar di era yang serba cepat itu bukan hanya sebagai skill, tapi juga sebagai keharusan kita bahwa nggak semua hal yang kita bisa imajinasikan, hal yang kita pengen, itu bisa kita dapat dengan cara secepat itu. Gak banyak juga hal yang kita pengenin itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan kelayakan untuk kita dapetin. Bergantung dengan agama kalian masing-masing bahwa itu pun sudah tertulis gitu. Di Al-Quran, Bible, segala macam, gue yakin ada part yang membahas hal itu. 7 Mei 2025, gue mendapatkan pertanyaan dari salah satu teman baik gue, teman SMA gue. Dia nanya ke gue, bagaimana cara cepat menjadi kaya? Gue nggak bisa jawab tentunya karena gue juga bukan orang yang kaya-kaya gitu. Gue juga bukan orang yang kaya-kaya. Gue juga kuliah sambil kerja segala macem. Jadi cara cepat menjadi kaya itu nggak ada. Sehingga salah satu solusi yang gue berikan adalah sabar. Sabar aja. Dan temen gue ini ngelanjutin dengan pertanyaan, kalau lu di 5 tahun ke depan, apa aja yang pengen lu lakuin? Dan gue jawab, gue pengen bertindak sesuai dengan tujuan gue. Dan sabar adalah salah satu skill atau salah satu keharusan yang gue lakukan. Karena gue paham bahwa dalam mencapai tujuan gue, itu butuh banyak sekali pengorbanan, bakal capek, segala macem. Dan gue tanya balik lah ke teman gue ini, apa yang lu pengen lakuin 5 tahun ke depan? Dan dia masih bingung. Dan dia kekeh. Intinya dalam 1 tahun gue pengen jadi kaya. Tentunya definisi kaya bagi banyak orang kan beda-beda ya. Maksudnya relatif kaya itu segimana. Ada orang yang dengan 1 juta dia ngerasa kaya, ada orang yang ngerasa baru dapat 5 juta dia udah kaya, ada yang masih ngerasa 10 juta itu belum uang apa-apa. Tergantung dengan kebutuhan, bergantung dengan keinginan, segala macam. Dan di saat temen gue ini bilang dalam 1 tahun dia pengen kaya, gue tanya dengan detail, apa yang lu pengen lakuin dalam 1 tahun tersebut sehingga lu bisa mencapai tujuan lu untuk kaya. Dia bilang bahwa dia pengen ngelakuin kripto. Gue nggak pengen ngejudge masalah hal itu, gue juga nggak terlalu dekat dengan hal yang berbau kripto gitu ya. Akan tetapi, mungkin nggak sih bahwa kripto itu bisa bikin kita kaya secepat itu? Gue rasa juga enggak. Karena kita ngomongin konteks kaya dulu deh. Meskipun hal itu relatif ya. Tapi yang gue yakinin, dari banyak cerita orang sukses yang ada di internet, jawaban mereka untuk bisa ada di titik mereka jadi kaya adalah konsisten, kerja keras, sabar, butuh pengorbanan. Ada 4. Kita akan fokus ke bagian sabarnya dulu. Dari mulai Conor McGregor, Jorge Masvidal, Khabib, Islam Makhachev, Alex Pereira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, semua UFC fighter, kalau ada satu pertanyaan yang mengenai tentang kenapa lu bisa sukses sekarang, itu pasti tentang konsisten, sabar. Dan latihan mereka pun giat banget bertahun-tahun. Gue nyari informasi lagi setelah itu karena gue ngerasa kurang puas kalau gue mengandalkan cerita-cerita orang sukses. Gue carilah informasi tentang emang kripto bisa bikin kaya ya. Ya tentunya dalam kolom search gue, Timothy Ronald Crypto, ya segala macam lah yang berbau gitu-gitu. Tapi hal itu tuh kayak terkesan ngilangin esensinya. Bahwa kalau lu bisa sabar, dan lu bisa berjuang, dan lu bisa ngeyakinin diri lu untuk selalu maju, berkembang untuk diri lu, eventually uang itu bakal datang. Itu hanya tergantung bagaimana lu pengen ngelakuin suatu hal tersebut lu jadikan pengalaman yang baik, pengalaman tersebut menjadikan lu orang yang lebih baik terutama dalam kemampuan spesifik tertentu gitu ya. Dan kemampuan yang baik itu akan mendatangkan uang. Make sense?
Artinya adalah sabar itu bukan tentang lu menahan apa yang lu pengen, apa yang lu butuhkan, tapi sabar juga tentang menjalani prosesnya, sabar dalam ngelakuinnya, sabar dalam menerima suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi lu, sabar bahwa sekiranya memang apa yang lu dapatkan adalah hal yang lu memang layak untuk dapatkan gitu. Karena banyak banget orang yang ngerasa di saat dia sudah melakukan suatu hal dengan baik, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dibutuhkan lagi untuk sabar. Makanya gue paham di sini bahwa sabar itu bukan hal yang gampang untuk dilakuin, sabar itu bukan hal yang normal untuk dilakuin, terutama ada suatu hal yang mengecewakan gitu ya. Tapi semakin lu bisa sabar, semakin lu bisa ngeliat bahwa memang ada satu hal yang salah sehingga lu tidak bisa mendapatkan apa yang lu pengen. Hal yang lu pengen tersebut ngerasa bahwa lu belum layak untuk memiliki gue sehingga gue cari orang lain yang lebih layak. Sabar juga ngebantu gue untuk ngeliat kalau sekiranya ada hal yang gue lakuin itu memang tidak sesuai dengan tujuan gue sebenarnya. Sabar ngebantu gue untuk ngelihat bigger picture-nya dari suatu hal dan ngepinpoint terhadap satu hal yang salah sehingga gue bisa memperbaiki hal tersebut.